Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah di malam Sabtu ini pada maghrib seperti biasa kita lanjutkan pelajaran kitabul ilmi kita. Terakhir kita memasuki al-faslu tsani, fasal yang kedua, yaitu membahas tentang al-asbab al-mu'inah ala talabil ilmi, sebab-sebab yang membantu menuntut ilmu. Ya. Dan kemarin sudah kita bahas sebab yang pertama yaitu at-taqwa, ya. Sebab pertama yaitu at-taqwa. Di mana takwa merupakan wasiat dari Allah SWT untuk orang yang terdahulu dan untuk orang yang terakhir, ya. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh-sungguh kami telah wasiatkan kepada alladzina utul kitab, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka Alkitab, ya, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian juga. Apa yang Allah Ta'ala wasiatkan? Apa yang Allah Ta'ala wasiatkan? Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian takwa merupakan wasiat dari Nabi SAW, dan begitu pula wasiat dari salafus saleh, ya, yang terdahulu, dan begitu pula orang-orang soleh yang belakang. Dan diantaranya Allah SWT telah menyebutkan tentang keutamaan takwa. Dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang yang beriman, ya, ketika Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk memperhatikan apa yang hendaknya Allah Ta'ala sampaikan, karena ini adalah wasiat yang penting. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan itu adalah pembeda antar hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan kemudian takwa itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala nanti akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwasanya takwa memiliki beberapa faidah. Adapun dalam ayat ini disebutkan ada 3 faidah yang sangat penting. Yang pertama yaitu Allah akan menjadikan furqan untuk kalian, yaitu pemisah antara hak dan yang batil, antara yang bermanfaat dan yang madarat, ya. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza yadkhulu fihi al-ilmu bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insani minal ulum ma la yaftahu li ghairihi. Masuk ke dalam ayat ini adalah Allah akan memberikan kepadanya ilmu, di mana dengan ilmu itu Allah akan membuka manusia, ya, di mana Allah akan membuka atas manusia ilmu-ilmu yang Allah tidak buka untuk yang lainnya, ya. Fa inna taqwa yahsul biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifzi, ya. Karena takwa itulah yang akan menambahkan petunjuk, yang akan menambahkan ilmu, menambahkan hafalan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau memberikan aku bimbingan agar meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat. Wa qala, dan beliau berkata, i'lam bi annal ilma nur, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah
cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Jadi ini di antara sebab yang paling penting agar orang mendapatkan ilmu, yaitu dengan bertakwa. Ya. Baik. Kemudian takwa merupakan sababun lizadatil fahmi, sebab untuk mendapatkan tambahnya pemahaman. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Masuk ke dalamnya adalah firasah atau firasat. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Bagi orang yang bertakwa, Allah akan menganugerahkan kepadanya firasah, yang dengan firasah itu dia bisa membedakan, ya, bisa membedakan antara hak dan batil, sehingga di antara manusia pun dia bisa mengetahui. Ya. Kemudian di sini Syekh mengatakan fabi mujarrati ma yaral insanu ya'rifu annahu kadzibun aw shadiq. Maka terkadang hanya dengan sebab melihat saja dia bisa mengetahui si fulan ini dusta, si fulan ini jujur. Ya. Jadi dengan takwa orang diberikan Allah Ta'ala firasah. Masuk ke dalamnya adalah furqan. Jadi dia bisa membedakan mana ucapan yang jujur dan mana yang kadzib dari seseorang. Au birrun au fajirun. Atau dengan firasah itulah dia bisa melihat bahwasanya ini orang yang baik dan orang yang fajir. Ya. Hatta annahu rubbama yahkumu ala syakhsi wa huwa lam yu'ashirhu. Dan terkadang dia bisa menghukumi seseorang padahal dia tidak pernah bergaul dengannya. Ya, walam ya'rif anhu syai'an bisababi ma a'tahu Allah minal firasah. Dan terkadang orang ini tidak mengenal sedikit pun dengan orang itu, akan tetapi dia bisa mengetahui bahwasanya si fulan ini jujur, si fulan ini berdusta, si fulan ini baik, si fulan ini buruk. Apa sebabnya? Allah telah memberikan kepadanya firasah. Ya. Ini diantara keutamaan takwa. Ya. Nah, kemudian faedah yang kedua, bahwasanya takwa itu yukaffir angkumus sayyi'at, ya, akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Ya. Wa takfiru sayyi'at yakunu bil a'mali shalihah. Dihapuskannya keburukan-keburukan kita itu dengan apa? Dengan amalan-amalan shalih. Fa innal a'mal as-shalihata tukaffirul a'mal as-sayyi'ah. Karena amalan-amalan shalih itu yang akan menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Sebagaimana Nabi mengatakan, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda bahwasanya salat 5 waktu, kemudian Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi adalah kafarat, penghapus di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Artinya amal-amal soleh ini menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, faedah ketiga yang terkandung dalam ayat tadi yang kita bacakan, perintah untuk bertakwa, ya, dari surat Al-Anfal ayat 29. Orang yang bertakwa akan diberikan furqan. Orang yang bertakwa nanti akan dihapuskan sayyiat, keburukan-keburukannya, karena dengan bertakwa dia beramal soleh akan dihapuskan keburukannya. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum. Takwa itu akan mengampuni, Allah akan mengampuni kita dengan sebab takwa. Bi ayyu yassirakum lil istighfar wa taubah. Kemudian Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk beristighfar dan bertobat. Dengan apa? Dengan takwa. Ya. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi ayyu yassirul istighfar wa taubah. Ini termasuk nikmat dari Allah atas orang hamba, di mana Allah memudahkan baginya untuk beristighfar dan bertobat. Jadi ketika kita diberikan taufik mudah untuk beristighfar, ini nikmat yang sangat besar. Dan ini pertanda bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Dan itu berangkat dari apa? Dari takwa, ya. Dari takwa. Baik. Jadi sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu, yang pertama adalah apa? Bertakwa. Baik, sekarang yang kedua. Sanian yang kedua, al-mutsabaratu wal istimraru ala talabil ilmi. Sebab terbesar seseorang akan meraih ilmu yaitu musabirah. Ya, musabirah itu tekun. Kemudian istimrar, ya. Terus-menerus menuntut ilmu, ya. Tekun dan terus-menerus menuntut ilmu. Ya. Jangan
berhenti menuntut ilmu. Jangan merasa puas dari ilmu yang sudah didapat. Taib. Yata'ayyanu ala talibil ilmi ayyubdhilal juhda fi idrakil ilmi was sabri alaih wa ayyahtafidha bihi ba'da tahsilihi. Yata'ayyan menjadi sesuatu yang wajib, ya. Ain menjadi sesuatu yang wajib bagi para penuntut ilmu untuk mencurahkan juhud. Juhud itu kepayahan dan kesungguhan, ya, untuk mendapatkan ilmu. Dan dia harus bersabar di atasnya. Jadi kita itu harus maksimal untuk mendapatkan ilmu itu. Berusaha dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh dan bersabar di atas kepayahan kita itu. Duduk capek, ya, berjalan dari rumah menuju majelis ilmu, ya. Kadang capek-capek, kadang hujan, harus datang. Ya. Ini di antara sebab orang akan mendapatkan ilmu. Kemudian wa ayyahtafidha bihi ba'da tahsilihi, dan dia berusaha untuk menjaga ilmu setelah dia dapatkan. Bagi yang punya hafalan, dia murajaah hafalannya. Ya. Bagi siapa yang sudah menyelesaikan kitab, dia mutalaah lagi, murajaah lagi, melihat lagi, membaca lagi. Ya. Dijaga ilmunya. Fa innal ilma la yunalu bi ruhatil jismi, karena sesungguhnya ilmu itu tidak mungkin diraih dengan bermalas-malas. Bi ruhatil jism, dengan santai-santai tidak bisa. Harus dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah. Ya. Bagaimana para ulama? Ya. Kalau kita lihat dalam kisah perjalanan mereka menuntut ilmu, di antara mereka ada yang berjalan dalam jarak tempuh yang sangat jauh dengan perbekalan yang sangat minim, ya. Terkadang di sana mereka berusaha untuk berebut mendapatkan tempat yang dekat dengan gurunya, ya. Dan berbagai macam kepayahan mereka raih. Fayasulukul muta'allim jami'at turuq al-musilati ilal ilmi wa huwa musabun ala dzalik. Ya, kemudian saya mengatakan hendaklah seorang penuntut ilmu dia menempuh semua jalan-jalan yang menghantarkan kepada ilmu. Coba apa saja jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada ilmu? Istima', mendengarkan. Kemudian apa lagi? Al-qiraah, membaca. Kemudian apa lagi? Al-hifdz, di antaranya menghafal. Pokoknya semua jalan kita tempuh. Ya. Wa huwa musabun ala dzalik, dan itu diberikan pahala oleh Allah Taala, ya. Ketika antum menghafalkan Al-Qur'an, ketika antum menghafalkan hadis-hadis Nabi, ketika antum menghafalkan mutun, ya, matan-matan kitab. Dari salah satu usul antum menghafalkan, kemudian ada usul salasah, ya, usul sunnah antum menghafalkan. Ya, kan kitabnya itu tipis-tipis, ya. Matan-matan itu luar biasa. Ya, itu bagian dari kesungguhan di dalam menempuh jalan-jalan yang menghantarkan kepada ilmu, dan itu semua bernilai pahala. Lima sabata fi sahihi Muslimin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sabit, telah benar di dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab Ad-Da'awat, ya. Dan insyaallah hadis ini masyhur. Ya. Kemudian beliau berkata, "Fal yusabir talibul ilmi wa yajtahid wa yushir alayya wa yada'anhu kullu ma yusarifuhu aw yushghiluhu an talabil ilmi." Hendaklah penuntut ilmu itu dia tekun, ya. Tekun, terus-menerus dia belajar. Bersungguh-sungguh. Kemudian wa yushir alayya, dia begadang di malam-malam. Ketika orang tidur dia begadang. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan,
dia jadikan malamnya untuk memurojaah ilmu. Dia bagi malamnya menjadi 3 bagian. Oleh karena itulah Rasulullah SAW kemudian berwasiat kepada Rasulullah untuk tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur, karena digunakan waktunya untuk menghafal ilmu. Ya. Dan adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang memalingkannya, ya, dan menyibukkannya dari menuntut ilmu. Hal-hal yang membuat kita tersibukkan dari ilmu kita tinggalkan, ya. Lihat bagaimana ulama kita yang mutaakhirin saja, semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam tarjamahnya antum bisa bacanya, dalam sekelumit ceritanya, dari kecil sudah tampak bahwasanya ini anak akan menjadi orang alim, ya. Bagaimana ketekunannya dia menghafal Al-Quran, dia belajar agama dari orang tuanya, dari kakeknya, dari kakek pihak ibunya, dan ayahnya pun mendapati keajaiban pada anaknya. Begitu kuatnya dia menghafal, kemudian setiap kali dilihat dia senantiasa dalam keadaan belajar, mentelaah kitab. Ketika dia mendapatkan suatu ilmu, tidak langsung dia tulis, tetapi dia tasabutkan apakah ini hak ataukah ini perlu dikoreksi dan seterusnya. Ya. Begitulah para ulama. Maka terkadang kita butuh mempelajari perjalanan mereka agar menjadi cambuk bagi kita untuk menteladani mereka. Ya. Baik. Nah, di sini beliau kemudian menyebutkan sekelumit dari kisahnya salaf. Wali salaf as-salih qadaya masyhurah fil musabarah ala talabil ilmi. Ya. Nah, di sana bagi salafus salih ada beberapa masalah yang masyhur dalam ketekunan di dalam menuntut ilmu. Hatta annahu yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu su'ila bima adrakta al-ilma. Di mana beliau ditanya dengan sebab apa Anda mendapatkan ilmu? Qala, maka beliau berkata, bilisanin saul. Ya. Dengan lisan yang banyak bertanya. Banyak bertanya. Ya. Dia bertanya kepada ahlinya, kepada ulama. Dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, dia bertanya kepada Zaid bin Thabit, dia bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, bertanya kepada para sahabat yang lainnya, Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Akan tentunya dengan adab. Barangkali antum pernah membaca ya, di mana Ibnu Abbas menahan dalam waktu yang lama menanyakan tentang tafsir sebuah ayat kepada Umar ibn al-Khattab. Ya. Tentang siapakah orang yang dimaksud di dalam ayat itu? Ya. Tentang istrinya Nabi SAW yang waktu itu ya berpura-pura istrinya Nabi mengatakan, aku mencium bau yang tidak enak dari mulutmu. Ya. Pernah ingat ya? Pernah ingat? Hah? Tidak ingat? Iya. Ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Ya. Itu surat At-Tahrim. Dalam ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan, ingatlah ketika itu Nabi SAW berbicara secara rahasia kepada sebagian istri-istrinya. Ya. Kemudian istrinya itu mengabarkan apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sehingga istrinya pun kaget. Dari mana Rasulullah SAW mengerti bahwasanya istrinya membocorkan rahasia Nabi. Ya. Kemudian wanita itu, istri itu bertanya, man amba'aka hadza? Siapa yang mengabarkan kepada Anda ini? Qala nabba'aniyal alimul khabir. Nabi menjawab, yang mengabarkan kepadaku siapa? Al-alim al-khabir. Allah yang maha tahu, yang maha khabir. Yang maha
mengetahui dan akan mengabarkan seluruh amalan hamba. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Seandainya kalian berdua taubat. Nah, inilah yang dimaksud. Ibnu Abbas menahan diri sampai waktu yang lama, kalau tidak salah sampai berapa tahun itu. Ya. Kemudian ketika ada kesempatan, baru dia bertanya kepada Umar ibn Khattab, siapa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat itu. Ya. Ya. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya karena memang Umar bin Khattab orangnya memiliki kewibawaan, sehingga Ibnu Abbas kadang mau tanya itu segan. Nah, ternyata siapa yang dimaksud ayat itu? Umar menjawab, Aisyah dan Hafsah. Ya. Aisyah dan Hafsah. Ya. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan ilmu karena apa? Banyak bertanya kepada ahlinya tentunya ya. Kemudian waqal bin akul, dan hati yang senantiasa berfikir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ya, jilid 2, beliau menyebutkan bahwasanya akal tempatnya di mana? Di hati. Akal tempatnya di hati. Dengan hati manusia berakal. Dengan hati manusia memahami. Ya. Dalam sebagian ayat, siapa yang hafal? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak faham dengan hati tersebut, tidak memahami dengan hatinya. Jadi tempat akal itu di hati. Berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Jadi di sini beliau mengatakan waqal bin akul, dan hati yang senantiasa berfikir dan berfikir, ya, memahami dan merenungkan ilmu. Wa badanin ghairi ma'awwal, dan badan yang tidak pernah istirahat, ya. Wa anhu aidan, kemudian juga dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, in kana la yablughuni al-hadits anir rajul fa'ati babahu wa huwa qailun fa'atawassadu ridai ala babihi tasfirrihu alayya minat turab. Ya. Beliau menceritakan, telah sampai kepadaku bahwasanya ada seorang yang dia mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ya, yang hadis itu belum sampai kepada Ibnu Abbas, sehingga beliau mendatangi pintu rumahnya. Ya. Dan Ibnu Abbas menceritakan, aku bersandar di pintu tersebut, menyandarkan bajunya di pintu tersebut, sampai kemudian tasfirrihu alayya minat turab. Angin menghamburkan debu-debu yang kemudian mengotori Ibnu Abbas. Dia tetap tahan di depan pintu. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu. Mengambil ilmu. Fayakhruju, kemudian orang itu keluar, fayaqulu, dan berkata, ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'aka bih. Ma ja'aka bika. Wahai anak paman Rasulullah SAW, ya, ma ja'a bika, apa yang telah membuat engkau datang? Kemudian dia mengatakan, ala arsalta ilayya fa'atika. Kenapa Anda tidak mengirim utusan, ya, sehingga aku yang mendatangi Anda? Ya, jadi mereka pun menghormati Ibnu Abbas. Kemudian aku menjawab, kata Ibnu Abbas, fa'aqulu ana ahaqqu an atiyaka. Akulah yang berhak, yang lebih benar untuk mendatangi Anda. Ya. Fa'as'aluhu an hadis. Kemudian setelah itu aku bertanya tentang hadis Nabi SAW. Nah, inilah bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Ya, dia harus bersabar, berletih-letih, ya, untuk mendapatkan ilmu dan beradab kepada seorang guru. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tawaddu'a lil ilmi farafa'ahu Allah bih. Lihat bagaimana Ibnu Abbas dia tawadhu untuk mendapatkan ilmu, tawadhu, ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengangkatkan, rafa'ahu. Ya, Allah Ta'ala mengangkatnya dengan sebab ilmunya, dengan sebab tawaduknya itu. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan bahwasanya man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang dia tawaduk karena Allah Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi kebalikan, barang siapa yang dia sombong, Allah Ta'ala akan hinakan dia. Ya, Allah akan membuat hati manusia
merendahkan dia. Baik. Selanjutnya wahakadza yanbaghi li talibil ilmi ayyuthabira al-mutsabarah al-kabirah. Demikianlah hendaknya penuntut ilmu itu dia tekun, ya. Mutsabarah al-kabirah dengan ketekunan yang sangat besar. Wa yurwa aidan, ya, kemudian beliau menceritakan lagi, diriwayatkan lagi Anis Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala annahu istadhafahu al-Imam Ahmad dzata lailatin faqutima lahu al-asya. Bahwasanya Imam Syafi'i pernah minta dijamu oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada suatu malam, kemudian dihaturkan kepada beliau makan malam. Dihaturkan kepada Imam Syafi'i makan malam. Fa akala Syafi'i tsumma tafarraqa rajulani ila manamihima. Kemudian Imam Syafi'i makan. Ya. Setelah itu berpisahlah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Ya, menuju tempat tidurnya. Fa baqiya Syafi'i rahimallahu taala yufakkiru fi istinbatil ahkam min hadis. Ternyata Syafi'i tidak tidur, tetapi dia apa? Dia berpikir dalam mengambil hukum-hukum yang ada di dalam hadis, istinbat, ya. Mengambil hukum-hukum yang ada dalam hadis. Istinbat itu dari kata nabata. Artinya apa? Tumbuh. Istinbat itu menumbuhkan. Ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan, lihat bagaimana Arab itu kebanyakan tanah yang tandus. Mudah enggak kalau menumbuhkan tanaman? Sulit. Ya. Maka mengambil suatu faedah dalam nas Alkitab dan Sunnah bukan sesuatu yang mudah. Ya. Baik. Wa huwa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud hadis ini adalah sabda Nabi, ya Aba Umair ma fa'ala bin Nuqair. Kalimat yang pendek. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh Nuqair? Ya. Ma fa'ala an-Nuqair. Apa yang terjadi dengan si Nuqair? Ya, padahal Abu Umair ini anak kecil, tapi Rasulullah SAW panggil dengan kunyah Aba Umair. Kemudian Nuqair itu nama burung. Ya, nanti di sini diambil faedah oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ternyata boleh memberikan kunyah kepada anak walaupun belum punya anak. Ya kan anak belum menikah, kan? Belum punya anak. Boleh dia mengkunyai dirinya atau dikunyai. Kemudian juga menamai hewan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menamakan seekor burung dengan penamaan Nuqair. Ya. Aba Umair kana ma'ahu ta'ir shaghir yusama an-Nuqair. Ya. Jadi di sini Syekh mengatakan Aba Umair dia memiliki burung yang kecil yang disebut dengan Nuqair. Famata hadza ta'ir fahazina alaihi sabi. Kemudian burungnya mati sehingga anak kecil ini apa? Sedih. Jadi Aba Umair itu yang dimaksud as-sabi ini, anak kecil ini. Sedih dia. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudaibu sibyan wa yukallimu kulla insanin bima yaliku bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yudaib itu yulaib atau yumazih, apa itu? Mencandai as-sibyan, anak kecil. Jadi pada anak kecil Rasulullah SAW mencandai. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat anak kecil sedang sedih, beliau bercanda. Wa yukallimu kulla insan, dan beliau mengajak bicara kepada setiap orang itu bima yaliku bihi, dengan yang sesuai. Berbicara dengan anak kecil, beliau sesuaikan dengan umurnya, dengan akalnya. Berbicara dengan pemuda, berbicara dengan orang tua, ya. Itu ditempatkan pada tempatnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhalla tulul laili yastanbitu min hadzal hadis. Maka Rasulullah siapa tadi? Imam Syafi'i rahimahullah taala, sepanjang malam dia istinbat, mengambil pelajaran dari hadis ini. Wa yuqalu innahu istanbata minhu aktsar min alfi faidah. Dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengambil lebih dari 1000 alfa faidah dari satu kalimat yang pendek. Ini menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa dari sang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, oleh karena itulah luar biasa di mana Imam Ahmad rahimahullah taala pernah menunjuki gurunya Imam Bukhari yang bernama siapa? Siapa namanya? Ana lupa itu. Ishaq bin Rahawayh. Ya. Ketika di kota Mekah dia nunjuki Ishaq bin Rahawayh, seorang yang tidak ada tandingannya. Ternyata siapa yang dimaksud? Asy-Syafi'i rahimahullah taala, seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Ketika mayoritas para penuntut ilmu mereka memilih di majelisnya para masyayikh yang sudah sepuh, ternyata Imam Ahmad memilih majelisnya siapa? Syafi'i yang masih muda. Sampai kemudian Ahmad berkata, ya, kami
Maksudnya kami di sini ulama ahli hadis ya. Tidak mengerti mana yang mujmal, mana yang mufassal. Ya, mana yang global dan mana yang terperinci, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, sampai kami belajar kepada siapa? Kepada Syafi'i. Ya. Wal'allahu idza istanbata faidah curra ilaiha haditsun akhar. Ya. Akan tetapi di sini Syekh kemungkinan yang dimaksud Syafi'i bisa mengambil 1000 faedah itu ketika dia mengambil faedah dia datangkan hadis yang lain. Artinya dikaitkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Karena begitulah syariat ya, baik nas Alkitab ataupun sunnah, semuanya itu tadakhul, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ketika kita belajar Tashil al-Imam ya, beliau Syekh membawakan hadis-hadis yang memiliki penjelasan atau kalimat-kalimat redaksi yang hampir sama. Wa kadza hatta tatimma falamma uzina al-fajr qama Syafi'i rahimahullah taala, dan begitulah sampai sempurna ya. Syafi'i tidak tidur, berpikir mengambil pelajaran dari satu hadis sampai kemudian ketika berkumandang salat fajar, Imam Syafi'i berdiri walam yatawadda, dia tidak berwudu, sumang sarfa ila baitih ya. Beliau tidak berwudu, kemudian beliau pergi ila baitihi, ke rumahnya. Wa kana Imam Ahmad yusni alaihi inda ahlihi ya. Dan Imam Ahmad itu memuji Imam Syafi'i di samping keluarganya ya. Beliau berbicara tentang Syafi'i kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Imam Syafi'i itu seorang imam yang begini begitu dan seterusnya ya, dengan pujian-pujian. Faqalu, kemudian keluarganya berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, kaifa tusni ala hadzal rajul alladhi akala fashariba wa nama wa lam yakum. Ya, keluarganya ngomong sama bapaknya, ya sama Imam Ahmad. Wahai Abu Abdillah, bagaimana Anda memuji seorang laki-laki yang seperti ini? Orang yang makan banyak, ya, kemudian minum dan tidur, tidak bangun sholat malam. Yang tampak bagi mereka seperti itu. Wa sholal fajr biduni wudu, bahkan Syafi'i sholat fajar, sholat subuh tanpa berwudu. Fas'ala al-Imam Asy-Syafi'i faqala. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i menjawab, amma kauni akaltu hatta afraqtul ina fadzalika li'anni ma wajadtu ta'aman adyaba min ta'amil Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, adapun saya makan sampai habis, ya, maksudnya wadahnya sampai resik habis ya. Yang demikian itu karena aku tidak mendapati makanan yang lebih baik daripada makanan siapa? Imam Ahmad. Karena Syafi'i tahu persis Imam Ahmad, orang yang sangat warak. Berarti tidak mungkin Imam Ahmad memberikan hidangan kecuali dari yang halal. Ya, pertama, faratu an amla batni minhu, dan aku ingin memenuhi perutku dari yang halal. Ya. Jadi lihatlah keteladanan seorang imam ya. Jadi tidak mesti kita harus lapar-lapar. Ya. Kalau seandainya memang kenyang, tapi jangan terlalu kenyang terus ya. Ternyata bermanfaat untuk membantu apa? Menuntut ilmu. Lihat bagaimana Syafi'i kemudian belajar ya semalaman karena apa? Karena perut kenyang. Kalau perutnya lapar tidak bisa mikir. Ya. Waqad kuntu ufakiru, sebentar. Wa amma kauni lam akum li salatil lail, adapun saya tidak berdiri untuk mengerjakan salat malam, fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Karena ilmu lebih utama daripada salat malam. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i belas enggak pernah salat malam ya. Ya, insyaallah Imam Syafi'i juga melaksanakan salat witir. Ya. Tetapi beliau tidak menghabiskan waktunya untuk salat, tapi beliau lebih menghabiskan waktunya untuk belajar. Waqad kuntu ufakkiru fi hadzal hadis, dan aku telah memikirkan hadis ini. Wa amma kauni lam atawadda li salatil fajri fa kuntu ala wudu'in min salatil isya. Adapun aku tidak berwudu untuk salat fajar karena aku sudah wudu dari salat isya. Jadi dari isya sampai subuh tidak batal. Makanya dia tidak wudu lagi. Wal yuhibbu ayyukallifahum bima'il wudu, dan aku tidak suka membebani mereka dengan mendatangkan air wudu. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Masih cukup enggak? Masih cukup. Sedikit lagi insyaallah. Aqulu ala kulli hal. Ya, kemudian beliau di sini Syekh mengomentari ya, aku katakan dalam kondisi apapun,
innal musabarah, ya. Apapun keadaannya, innal musabarah fi talabil ilmi amrun muhim. Ketekunan dalam menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Falnanzur fi hadirina al-an hal nahnu al hadil musabarah. Coba kita perhatikan hadirina, ya, di masa kita hari ini. Apakah kita termasuk, ya, di atas ketekunan dalam menuntut ilmu? Ya. Ternyata kata beliau, la, tidak, ya. Amma alladziina yadrusuna dirasatan nizamiyah fa innahum idzan sarafu min ad-dirasah rubbama yatalahawna bi asya' la tu'inu 'ala tars. Kata beliau, ya, lihat bagaimana orang-orang yang mereka belajar di dirasah nizamiyah, pelajaran yang nizam, seperti di jamiah, seperti di sekolahan formal, ya. Pelajaran yang sudah diatur oleh lembaga itu namanya apa? Ya, kurikulum, ya. Jadi mereka lihat bagaimana ketika mereka belajar seperti itu, fa innahum idzan sarafu minad dirasah, ketika mereka selesai dari pelajaran, rubbama yatalahawna bi asya', terkadang mereka itu bermain dengan perkara-perkara yang tidak membantu pelajarannya, ya. Wa inni adribu masalan wa uhibbu alla yakuna wa alla yujada lahu nazir. Dan aku ingin memberikan contoh dan aku harap, ya, tidak ada yang semisal dengan ini. Ya, ahadu talabah fi ba'dil mawad ajaba ijabah sayyi'ah. Ada salah satu para penuntut ilmu dalam sebagian materi atau sebagian kurikulum, ya, sebagian pelajaran, dia menjawab dengan jawaban yang salah. Sayyi'ah itu buruk. Kemudian mudarisnya, gurunya bertanya, limadza, kenapa kau jawabnya seperti ini? Faqala, maka dia katakan, li'anni qad ayistu min fahmi hadzal madah. Dia jawabannya salah karena dia jawabannya apa? Karena aku telah berputus asa memahami pelajaran ini. Ya. Fa ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Kaifal ya'su, kemudian aku tidak belajar tentang materi ini, akan tetapi aku hanya sekedar membawa saja. Ya, dia tidak pelajari. Wa hadza khata'un azim. Ini adalah suatu keliruan yang besar. Yajibu an nutsabiru hatta nasil ilal ghayah. Kewajiban kita adalah untuk tekun sampai di penghujung. Masih ada sedikit lagi, cukup, bisa mencukupi, insyaallah, ya. Wa hadatsani syekhuna al-Mutsabir. Kemudian di sini beliau menceritakan dari syekhnya, syekh beliau al-Mutsabir, orang yang sangat tekun. Siapa? Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di, penulis kitab. Ya, bukan penulis sebenarnya, tapi dia di antara karya beliau adalah itu. Ya, karena yang menulis kalau tidak salah murid-muridnya, ya. Rahimahullah taala annahu dzukiru 'anil Kisai, sesungguhnya disebutkan Imam Al-Kisai, yaitu imam ahli Kufah fin nahwi, ya, imamnya ahli Kufah, yaitu orang-orang Irak, ya, ahli Kufah. Imam dalam masalah nahwu, annahu talaba ilman nahwi, sesungguhnya dia belajar ilmu nahwu, falam yatamakkan, kemudian dia belum bisa-bisa belajar ilmu nahwu, ternyata dia belum mampu. Wa fi yaumin minal ayyam wajada namlah. Nah, kemudian pada suatu hari dia mendapati namlah, apa? Seekor semut tahmilu ta'aman, dia memikul atau membawa makanan laha, ya, miliknya. Wa tas'adu bihi ilal jidar, dan dia naik ke arah jidar, tembok. Ya. Wa kullama sa'idat atau sa'adat saqatat, setiap kali dia naik jatuh lagi. Walakinnaha sabarat hatta takhallasat min hadhihi al-aqabah wa sa'idat al-jidar. Akan tetapi ternyata semut ini dia tekun terus-menerus sampai dia selamat, ya, sampai dia sukses. Ya, dia bisa menempuh rintangan dan dia bisa naik ke atas jidar, ke atas tembok. Faqala al-Kisai, kemudian Kisai berkata, hadin namlah sabarat. Lihat bagaimana semut ini sangat tekun sekali. Hatta wasalat al-ghayah, sampai dia bisa menempuh tembok sampai di ujungnya, di puncaknya. Fasabara hatta shara imaman fi nahwi, kemudian dia tekun dan dia menjadi seorang imam di dalam ilmu nahwu. Ya, sedikit lagi. Walihada yanbaghi lana ayyuhat talabah an nutsabiru. Oleh karena inilah kemudian hendaklah bagi kita wahai para penuntut ilmu, ya, beliau sendiri menganggap dirinya seorang penuntut ilmu. An nutsabiru, kita harusnya tekun. Wala nai'as, janganlah kita itu, ya, berputus asa. Fa innal ya'sa ma'nahu sadu babil khair. Karena putus asa itu maknanya menutup pintu kebaikan. Wa yanbaghi lana alla natasha'ama bal natafa'ala wa an nu'idda anfusana khairan. Maka adalah kita itu jangan pesimis, ya, akan tetapi kita harus optimis, dan kita persiapkan diri kita untuk melakukan kebaikan.
Ya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.